Tiga dari 7 pelaku pembom ikan yang ditangkap di perairan Lembata oleh Polres Lembata di wilayah Nuanera, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Para pelaku akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lembata. Kapolres Lembata AKBP Dwi Handono Prasanto SIK menegaskan tidak ada ampun bagi perusak ekosistem. Sementara Kasat Reskrim Yohanes Belegor mengatakan para pelaku dijerat Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan. Salam, salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di kegiatan press release ini. Inti dari press release kali ini adalah masalah penangkapan terhadap para pelaku ini. Kita tahu, sama-sama tahu bahwa Lembata memiliki permasalahan maraknya pengeboman ikan oleh oknum tertentu di laut Lembata, terutama daerah selatan yang paling banyak. Untuk informasi, memang sepertinya lebih pada pelakunya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat di luar Lembata sendiri. Karena itu informasi yang kita terima dari masyarakat Lembata itu cukup lumayan. Namun dengan segala keterbatasan, baik permasalahan geografis ya maupun perlengkapan dan waktu tempuh yang terlalu jauh gitu ya, mungkin sekian lama masih tidak pernah terungkap. Baru kali ini kita bisa mengungkap masalah ikan. Setelah ini silakan rekan-rekan wartawan kalau ingin bertanya. Secara teknis silakan tanyakan pada Kasat Reskrim. Kalau secara kebijakan dan lain sebagainya silakan tanyakan kepada saya. Pak Kapolres, setelah penangkapan ini kira-kira apa kebijakan untuk menuntaskan illegal fishing di perairan Lembata? Jangan. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa permasalahan illegal fishing dengan bom ini merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dari Bapak Kapolda. Jadi masalah perikanan, masalah bom ikan ini sangat bisa mengancam perikanan kita nanti ke depannya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa kabupaten dengan terumbu karang yang hancur, dan akhirnya perikanan jatuh ininya. Makanya kemudian Pak Kapolda juga menyatakan untuk meningkatkan penyelesaian masalah bom ikan. Dari Polres sendiri, kita akan selalu berusaha untuk melaksanakan kegiatan patroli dan kegiatan-kegiatan yang seperti patroli mendadak lah. Jadi kita mencari tahu informasi kapan-kapan saja bom ikan dilaksanakan, kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan, kegiatan tangkap tangan misalnya. Namun dengan segala macam kekurangan tadi, ya saya cuma bisa menghimbau pada masyarakat agar tetap ikut berpartisipasi, memberikan informasi ya kan, yang tepat waktu kepada kepolisian agar kita bisa segera melakukan penangkapan. Jadi apakah juga semacam bentuk dukungan pihak polisi kepada proses menjaga habitat laut kita di Indonesia? Oke, ya kalau itu sih jelas ya. Kalau misalnya kita bilang proses mendukung menjaga habitat laut ya jelas itu pasti, karena kewajiban kepolisian dimanapun itu adalah menegakkan hukum. Salah satu diantaranya kan jelas hukum tentang lingkungan hidup maupun undang-undang perikanan. Pak Kapolres, saya merupakan soal teknisnya. Ini ada 3 tersangka ya yang sudah ditetapkan sekarang pada saat press conference ini. Kira-kira ancaman hukuman pidana itu seperti apa, bisa dijelaskan lebih? Ya baik, untuk ancaman terhadap pelaku pengobom ikan, kami gunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu tentang perikanan, diancam dengan hukuman penjara 6 tahun. Terima kasih. Pak Kasat mungkin bisa paparkan sedikit kronologi penangkapan ini sejak awal. Kronologis kejadian perkara ini, informasi awal dari masyarakat, kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian melalui
P3 Laut dan Preskrim. Waktu itu ditelusuri oleh rekan-rekan dari Polair. Ternyata betul informasi pengumpulan ikan itu oleh rekan-rekan kita di Polair. Ada 2 kapal yang melakukan pengumpulan ikan, dan suara bunyi bom itu terdengar oleh mereka saat itu. Saat pengejaran itu ada 2 kapal. Satu kapal itu ada 4 orang, satu kapal 3 orang. Saya perahu ya, maksud saya perahu. Ada 2 kapal, 2 perahu, 4 orang, satu perahu 3 orang. 4 orang sempat lari. Dan mereka dalam pemeriksaan kemarin 3 ini kami sudah upaya untuk press, tapi itulah mereka bilang mereka tidak kenal. Jadi 4 orang itu sementara kami cari, sementara 3 ini kami tahan dan Kami dapat informasi juga ada upaya menghilangkan barang bukti dari para pelaku dengan mungkin membuang ada material yang dibuang. Apakah itu benar? Untuk sementara informasi itu tidak betul, karena pengumpulan mereka ini ada 1 bom yang mereka pakai dan itu hancur, habis terpakai masalahnya. Kalau untuk menghilangkan barang bukti sementara kami belum dapat informasi. Mau tanya sedikit, daerah di Lembata ini titik-titik mana saja yang rawan penangkapan secara ilegal gitu? Kalau daerah rawan, saya pikir kita punya laut ini kan berbatasan dengan berbagai pulau terluar, pulau-pulau kabupaten lain. Jadi kalau bilang rawan, pasti semua rawan. Karena semua dari perbatasan Adonara kita, Larantuka kita, itu kan masing-masing orang bisa melakukan kegiatan bom itu. Jadi kalau kita tidak bekerja sama dengan keamanan, tidak menginformasikan kepada pihak kepolisian, berarti kan ke depan laut kita pasti hancur. Seperti Pak Kapolres bilang, dukungan dari seluruh masyarakat untuk menginformasikan kepada kepolisian jika menemukan kejadian itu. Apakah 3 tersangka ini berasal dari mana ya? 3 tersangka ini dari desa Sagu di Kecamatan Adonara, Flores Timur. Mungkin saya tambahkan ya, Mas Abdul. Jadi kalau kita bicara kerugian masalah illegal fishing, itu kan yang kita bisa selamatkan ya, kerugian negara yang kita bisa selamatkan itu kita bicara masa depan. Artinya kalau misalnya para pelaku ini tidak kita tangkap, berapa tahun dia masih melaksanakan kegiatan itu, berapa banyak kerugian yang secara fisik kita bisa lihat dari ikannya sendiri, ya. Terus yang tidak secara fisik, maksudnya tidak secara gamblang kita bisa lihat kerusakan terumbu karang dan lain sebagainya, tentunya besar sekali. Gitu. Ya memang dengan penangkapan ini kita berharap agak berkurang pelakunya, sehingga tadi kerugian negara akan semakin berkurang kemudian ke depannya. Tapi yang jelas kita akan selalu berusaha untuk melaksanakan penangkapan. Akan selalu melaksanakan penangkapan. Nah, tidak ada anggota sama posisi kantor fasilitas yang terjadi. Itu sangat membatasi kemampuan kita untuk melaksanakan patroli ke seluruh perairan Lembata. Untuk itu harapan yang bisa saya harapkan kepada masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi, memberikan informasi. Ya syukur-syukur kalau mereka berani menangkap sendiri, nggak ada masalah buat kami. Ya, mereka melihat sendiri, ya kan. Terus mereka rame-rame melaksanakan penangkapan sambil manggil kita, mungkin itu lebih bagus lagi. Karena problemnya adalah jarak mereka melakukan perbuatan itu dari tempat pol air kita bermarkas itu jauh sekali, waktu berjam-jam. Seperti kita ketahui, masyarakat nelayan kita ini tidak ada yang menggunakan radio, Mungkin kalau di luar negeri mereka melaut, melihat sesuatu langsung laporan sama polisi bisa. Tapi yang sekarang terjadi adalah masyarakat melihat ada pelaku bom ikan, mereka kembali dulu atau mungkin menyelesaikan kegiatan nelayan mereka, baru kembali itu udah lewat berapa jam, berjam-jam. Laporan ke kami, ya kami berangkat udah kosong seperti itu. Pada saat kita patroli, nah kalau kita patroli kan, kita akan memberikan efek deterrence, mereka akan mungkin takut. Cuma jadi problem akhirnya, karena laut itu hampir tanpa penghalang, dari jauh sudah kelihatan mobil pol air, kapal pol air itu kalau patroli sudah kelihatan dari jauh, mereka langsung bubar. Itu jadi masalah selama ini. Jadi kita benar-benar butuh informasi yang tepat dan cepat.
seperti kemarin juga sebenarnya kan informasi masyarakat kan gitu. Itu cepat sekali masyarakat itu memberikan informasi, jadi kita juga bisa cepat bergerak seperti itu ya. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi. Semoga kedepannya ya, partisipasi masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi. Sesuai dengan harapan Bapak Kapolres yang ada, Pak. Seperti apa Pak olah geraknya di polsek jajaran di wilayah polsek jajaran yang ada di setiap di wilayah kabupaten, di kecamatan sendiri, Pak? Bagaimana dengan olah gerak setiap Babin Kaptimas untuk mengoptimalkan patroli tersebut, Pak, dalam kegiatan? Nah, ini tidak bisa saya sampaikan. Ada semacam penguatan untuk info air gitu, Pak Kapolres. Kalau penguatan itu kita bicara fasilitas, personil, ya kan, perlengkapan, itu tidak bisa kita sampaikan. Kita cuma bisa mengajukan, ya, mengajukan kepada pusat untuk penambahan dan lain sebagainya. Masalah bagaimana diberikan seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau masalah kegiatan patroli dan lain-lain, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan di situ karena itu tidak pas untuk kegiatan ini penanganannya sendiri. Atau mungkin ada kebijakan, mungkin ada simpul-simpul masyarakat yang dimanfaatkan untuk bisa memberi masukan ke. Sudah mulai. Jadi sudah mulai beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai mendekati, berkoordinasi lah dengan masyarakat, dengan beberapa tokoh dan lain sebagainya yang sama-sama merasa tidak suka dengan adanya pengumuman ikan. Terus terang dengan adanya pengumuman ikan ini, yang paling dirugikan adalah masyarakat Lembata sendiri. Bukan nelayan dari tempat lain, tapi nelayan kita sendiri. Gitu. Karena itu banyak yang mau membantu kita, cuman ya tadi masalahnya selama beberapa bulan terakhir ini kebanyakan informasi agak terlambat. Dan anggota kita kalau sudah patroli di posisi tertentu, mereka sudah nggak berada di dekat-dekat situ. Mereka kan pindah. Tadi seperti Pak saya bilang, potensi bom ikan itu ada di semua perairan, utara, barat, selatan, semua tempat ada. Kita pulau. Dan semua tempat banyak ikan. Kami sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan suratnya kami sudah Pak Kapolres sudah perintahkan untuk kami segera laksanakan tahap 2. Nanti rencana kami serahkan ke Kejaksaan besok. Besok. Terima kasih.